Hai, perkenalkan nama saya Mutiara Sani Berustepu dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3. Berikut ini saya akan menjelaskan perubahan Undang-Undang PPN 2019 dan 2020. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian PPN. PPN atau pertambahan nilai adalah peristiwa atau transaksi yang menyebabkan wajib pajak pribadi maupun badan harus membayarnya. Pengenaan pajak apabila terjadi peristiwa atau transaksi yang yang sering kita temukan, pembayaran PPN pada saat belanja di Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Besaran tarif PPN pada tahun 2019 yaitu 1. Tarif umum sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Tarif khusus sebesar 0% diterapkan pada ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP jasa kena pajak. Terus yang ketiga, ada tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintahan atau PP. Dan perubahan PPN pada tahun 2021 yang baru-baru ini terjadi, yang sangat banyak ditentang oleh masyarakat pengusaha, yaitu yang dimana penaikan PPN menjadi 11%. Pemerintah DPR RI menyepakati peningkatan tarif pajak pertambahan nilai yang secara bertahap hingga 2025. Berdasarkan draft Undang-Undang Harmonis Peraturan Perpajakan atau HPP, tarif PPN dinaikkan menjadi 11% dari saat ini yang ditetapkan sebesar 10%. Sebesar 11% yang dimulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 seperti tertulis di pasal 7 Julai. Sementara tarif PPN sebesar 12% akan diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pemerintah juga menetapkan tarif PPN sebesar 0% yang akan diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Menurut pendapat saya mengenai penambahan PPN sebagai wajib pajak yang atau terkena PPN, yaitu merasa keberatan sebenarnya karena jumlah barang yang akan dibeli akan menjadi bertambah harga barangnya. Tetapi dari sisi menurut pendapat saya tentang dari sisi keuangan negara, dari warga negara, sebenarnya itu baik bagi warga negara, bagi negara kita, karena kenaikan PPN ini akan dilakukan demi kesejahteraan keuangan masyarakat Indonesia, demi kestabilan keuangan negara kita. Jadi mau dinaikkan, jika dinaikkan pun PPN-nya akan memberikan kebaikan memberikan kebaikan kestabilan keuangan negara kita. Jikapun tidak, akan meringankan wajib pajak yang kena PPN. Cukup sekian dari saya, terima kasih.